Kenalkan, nama saya William Turangan dengan nomor induk mahasiswa 0532580044, Prodi Sistem Informasi UPBDJ Bogor. Dan saat ini saya mau mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Dan tugas kali ini adalah yaitu membuat website menggunakan Vue.js. Baik, hal yang pertama adalah kita baca bahwa tugas ini untuk membuat web sederhana pemesanan bahan ajar di universitas terbuka menggunakan Vue.js sebagai framework. Dengan tugas seperti ini ada halaman stok bahan ajar, kemudian ada tracking dengan format folder seperti ini. Ada indeks HTML, stok, tracking, kemudian CSS-nya di dalam folder CSS dan JavaScript di dalam folder JavaScript. Baik, eh, saya akan menggunakan sebuah visual code. Oke, yang pertama adalah kita membuka buat index.html. Oke, indeks HTML ini eh, akan saya buat pertama sesuai dengan awalnya, yaitu HTML. Type HTML dan HTML language, kemudian head, dan ada body, dan terakhir. Oke, di sini harus menggunakan meta. Untuk meta kita masukkan ke head. Nah, setnya kita pakai, sebenarnya sih bebas ya, tf/8 dan keyboardnya sama dan stok banget, tapi ini sebutnya aplikasi pemesanan aja ya, aplikasi pemesanan. Pemesanan ya, untuk aplikasi pemesanan barang bahan ajar. Ya, oke. Kemudian kita menggunakan CSS. Oke. Jangan lupa akses script. SC script, kemudian SRC. Kita bisa menggunakan uh, ini ya. Kemudian berikutnya kita menggunakan, ini masih di dalam head ya.
Oke, kita akan membuat div di mana isinya adalah kelas sama dengan container. Oke, bawahnya adalah header. Header ini bagian atas ya, jadi kayak bagian atas dari sebuah web, itu header, bagian kepala lah nyebutnya. A1, di mana aplikasi pemesanan bahan ajar, jadi ada di headernya ada tulisan teks aplikasi pemesanan bahan ajar. Oke, di dalamnya lagi ada navigasi. Oke, di sini akan jadi nanti tempat ya indeks HTML. Ini akan jadi link buat menuju ke web page berikutnya. Jadi kita pakai nama stok karena stoknya adalah kita pakai stok.html. Kemudian kita akan tulis di situ dengan nama halaman stok, halaman stok bahan ajar. Lalu yang bawahnya ini adalah tracking.html, kemudian kita kasih namanya apa? Hmm, mungkin tracking bahan ajar kali ya. Tracking bahan ajar. Tracking bahan ajar. Kalau sudah, uh, jangan lupa ini bagian header penutup dan navigasi penutup ya. Kemudian kita mau membuat teks di dalamnya. Ups, teksnya apa? Teksnya kita bisa tulis misalkan kita pakai H2 dan selamat datang di itu selamat datang aja. Itu banyak kan? Yang bawahnya jelasan. Silakan pilih apa ya? Silakan pilih menu di atas. Seperti itu. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa pakai footer. Footer ini bebas ya. Footer ini ibaratnya kayak ngasih tempat buat ini website, misalkan buat siapa gitu, punya siapa, atau kasih keterangan alamat misalkan. Seperti itu. Oke, ini sudah. Coba kita tes. Oke ya.
Oke, eh, ini sudah sederhana, ada tombol klik halaman, stok, dan tracking bahan aja. Nah, kita mau buat CSS-nya. Oke, untuk CSS, di CSS kita tadi kan sudah buat stylist ya, STYLE, style CSS. Oke, ini jangan pakai, nah ini aja. Nah, kalau dari soal bahwa eh, eh, struktur dari foldernya seperti ini. Jadi CSS harus ada foldernya. Kita buat foldernya ke CSS. Kita masukkan. Oke, sudah kita pindahkan. Oke, untuk buat CSS sebenarnya mudah. Kita tinggal misalkan akses misalkan huruf P. Kamu kasih di background. Dan color misalkan vector gray. Kita cek, kita refresh. Nah, dia akan berubah. Itu. Tombol besar juga bisa. Misalkan font size, font large, misalkan kita refresh, dia akan jadi sedikit besar. Seperti itu. Untuk percepat, saya sudah membuat CSS-nya. Ya memang cukup banyak ya. Seperti itu. Oke, kemudian, oke ini ada kelebihan satu. Kemudian kita mau membuat halaman stok dan tracking. Nanti setelah itu kita buat JavaScript. Oke, untuk JavaScript kita akan buat foldernya JS seperti ini. Jadi JavaScript JavaScript, CSS CS. Kalau HTML di luar di root folder. Oke, untuk eh, untuk kita bikin stok ya, stok.html. Nggak salah tulisnya HTML. Oke, sebelumnya saya sudah membuat stok HTML seperti ini. Coba kita lihat dulu seperti apa. Ya, seperti ini ya. Ini datanya masih belum bisa diakses karena belum ada JavaScript. Oke, untuk stok HTML adalah di sini ada yang namanya style ke CSS, kemudian akses font yang kita mau, kemudian ini adalah framework view-nya, kemudian di bawahnya ada body, di dalam bodinya ada sebuah tempat kontainer dengan ID stock apps dengan tulisan halaman stok bahan aja. Kemudian ada navigasinya untuk balik ke indeks. Kemudian ada lagi
Ini tracking buat nanti ke web page tracking. Oke, sebelumnya kita buat CS dulu biar sekalian menjelaskan. Kita akan buat stock.app.js. Ya, kita masukkan ini ke dalam JS. Oke, sebelumnya saya sudah membuat stok app JS-nya, sehingga yang tadinya seperti ini, oke, sebentar, stok index, kita ulang. Oke, ini stok, harusnya stok tulisannya ya, STOK. Oke, 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 kita coba sekali lagi. Oke, ini sudah hasil ya. Baik, saya jelaskan dulu. Jadi pada bagian ini, bagian sini adalah filter control. Di sini adalah tempat bagian filter di sini. Ini adalah filter kontrolnya. Kemudian di dalam filter control ada tulisan filter and show data. Kemudian masuk lagi ke tempat lagi sebuah kotak. Yang mana kotak itu ada isinya kotak lagi. Dan di dalam kotak ini adalah tulisan universitas di daerah UPBJJ dengan sebuah select itu yang ini adalah selectnya. Kita klik, nah ini select, nah ini option-option pilihannya. Selectnya ini untuk yang pertama semua UPPPJJ. Nah ini yang awalnya, ini memang cuma tulisan aja. Kemudian bawahnya baru pilihan aslinya yang ini. Nah ini menggunakan U4 untuk akses UPPPJ list. UPPPJ list ini diambil dari yang dosen berikan. Nah, nanti dijadikan ke dalam UPVJJ biasa dengan nilai UPVJ, dengan kunci UPVJJ dan Mas Aci pengaksesannya, optionnya. Nanti muncullah di Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar seperti itu. Untuk datanya sendiri, oke. Oke, untuk datanya yang sudah dilihat di data bahan ajar itu ada nama-namanya. Kemudian ini filter untuk kategori mata kuliah. Jadi di sini ada filter kategori mata kuliah. Ini nanti akan menampilkan sebuah filter kategori seperti itu. Nah, ini dia kategori mata kuliah. Ini tadinya kan nggak ada.
Kalau kita klik, maka akan muncul kategori mata kuliah. Nah, inilah filternya. Jadi, filternya itu berisi kotak jika jika sudah filter OPPJJ-nya dipilih, dia akan muncul dan di dalamnya ada sebuah tulisan label kategori mata kuliah untuk filter kategori dan ada pilihannya. Pilihannya sesuai dengan ini filter kategori yang dimana ada klik semua kategori dan isi kategori yang ada di data bahan ajar.js yang diberikan dosen. Seperti itu. Kalau Jakarta hanya ada MK wajib, Surabaya ada praktikum, Makassar ada MK pilihan, Padang tidak ada, Denpasar MK wajib seperti itu. Nah, jadi yang data yang di bawah ini mengikuti gitu kategorinya. Oke, Jakarta MK wajib tuh dua. Semua kategori bisa kita pilih ada MK wajib aja cuma seleksi satu. Nah, perubahan ini terjadi karena ada sebuah dari view-nya ini ngambil dari compute gitu. Jadi dia ngambil yang tadi sudah kita pilih, maka akan ditampilkan gitu. Jika kita pilih yang dari filter UPPJJ, tadi jalankan apa filter stok, kemudian dimasukin ke temporary stoknya dulu, terus dicek jika jika filter UPPJJ-nya yang tadi dipilih apa, misalkan, terus disamakan, tampilkan, kemudian jika filter PJJ dengan filter kategorinya dipilih, maka tampilkan apa yang sesuai dengan filter yang pertama, sesuai ini dan ini nih, dua ini. Nah, kalau ini kalau menggunakan safety stock gitu. Safety stock itu apa ini? Safety check. Jadi safety check itu untuk ngecek apakah dari stok ini jika di bawah safety atau sama dengan nol. Karena ini kan 30 ya. Kita lihat aja nih. Stoknya ini 35, safety-nya 30. Apakah di bawah? Eh, tidak, ini kan lebih besar ya. Kalau diklik dia akan hilang. Itu hilang karena tidak sesuai dengan safety check gitu. Jadi kalau kita klik semua UPPJJ safety stock, nah ini yang dalam keadaan stoknya sangat tipis gitu. Nah, ini perlu dicek nih kalau misalkan beneran website ini digunakan oleh universitas terbuka. Seperti itu. Kemudian di sini ada tambah data stok. Nah, tambah data stok ini eh, kalau ini untuk filter menipis ya yang tadi ya. Nah, ini form tambah stok baru. Form tambah stok baru ini adalah menambahkan s- tabel yang tadi untuk nambahin stok baru. Kita bisa memunculkan form formnya yang tadi nggak ada jadi ada di yang ini kan disembunyikan dengan klik tambah data stok baru. Kemudian nanti akan muncul tambah ajaran baru, eh, teks kotak tambahan ajaran baru. Nah, ini kalau misalkan ada terjadi error, nah, maka kayak yang tadi kan belum tadi sudah kelihatan kesalahan validasi ya karena belum ditambahkan ininya stok apps-nya muncul dia error. Dia akan menambahkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori. Ini adalah select select dengan optionnya ini dan catatan nanti bisa disimpan seperti itu. Sampai catatan gitu dan tombol simpan bahan ajar nanti akan diklik ke add new stock
Add new stock ini masuk ke ke sini add new stock. Add new stock, jalankan. Ini kalau error ya. Kalau error nih, kalau stoknya nggak diisi nih, kita klik aja simpan. Terjadi kesalahan, ada alert. Nah, muncul tuh tulisan. Ini apa aja yang harus diisi, harus kode mata kuliah wajib diisi gitu ya. Nah, inilah errornya gitu kan. Kalau nggak diisi, kalau nggak, jika ini nggak diisi, muncul wajib diisi gitu. Tapi jika udah diisi nih semua, maka stoknya akan ditambahkan gitu. Nah, stok ini akan kodenya ini akan dimasukkan ke ke new stock. Nah, kalau udah resetnya dia akan kembalikan lagi kalau udah selesai. Kemudian jika sudah berhasil, akan muncul alert data bahan berhasil ditambahkan. Nah, kalau yang tadi nggak diisi semuanya, ada salah satu yang nggak diisi, terjadi kesalahan. Mohon periksa kembali. Nah, kalau ini untuk edit stok ya, dia muncul gitu. Kalau misalkan mau diedit, akan muncul alert seperti itu. Dan ini bagian dari handle reset kategori jika berubah. Oke, itu dari stok. Kemudian kita akan buat tracking ya, tracking HTML. Tracking.html. Oke, tracking.html. Saya sebelumnya sudah sempat membuat ya, memang agak panjang juga. Sekaligus saja kita bikin uh, tracking set app.js. Ya, coba kita lihat. Enggak, namanya tracking apps. Ya, oke. Sebelum jelaskan, kita cek dulu apakah berhasil. Oke, ini tadi saya close ya. Oke, ini masih belum berhasil trackingnya. Coba kita back dulu ke home. Tracking, tracking, track, track, kok, track, TRACK. Oke, ini benar-benar, namun tulisannya adalah tracking app, TRACKIN. Oke, tracking, kita, oke, ini ada sedikit error. Nah, trackingnya benar, yang nggak benar apa itu? Akses stoknya kan? Coba kita lihat. CS garis miring stok. Oh, iya ya. Tracking apps-nya belum saya masukkan. Oke, coba kita cek. Nah, ini kalau ada terjadi kesalahan di tracking webpack-nya. Nah, baik, saya jelaskan dulu.
Apa isi dari trackingnya? Trackingnya adalah berisi tentang eh, yang pertama sudah jelas ya untuk type meta head pakai CSS, kemudian menggunakan yang namanya kotak yang ada input, tulisan input delivery order baru. Kemudian ini kalau terjadi kesalahan ada tulisan error. Kemudian ada kotak yang berisi nomor DO, di mana ini di disable ya karena cuma ada satu datanya, udah pasti satu. Kemudian kotak berikutnya ada NIM, ya ada nomor PO, NIM, nama penerima, ekspedisi, paket bahan aja, tanggal kirim, total harga. Sini ada ekspedisinya, ada pilihan paketnya, ada tanggalnya, dan total harganya 0. Kemudian ini adalah detail isi paketnya yang muncul setelah memilih paket. Tuh, jika paket detailnya sudah dipilih, maka tampil akan ada detail isi paketnya di dalamnya. Misalkan di sini nomor NIM-nya gitu kan, NIM-nya 0532 58044, sama penerima misalkan yang curangan gitu. Pilih paketnya, paket dasar, nah maka akan muncul di selnya yang seperti ini. Harga 120.000. Tanggalnya tanggal 14. Kita simpan, delivery order berhasil. Muncul, kita bisa klik detail trackingnya, simulasi tracking sedang diproses. Ini pun juga sedang diproses gitu. Oh ya, sebelumnya tadi yang stok ban aja, oke kita belum belum cek tadi kenapa hilang. Oke, namanya berubah ya. Harusnya namanya stok. Sebentar, ini stok. Oke, ini namanya jangan. Nah, ini harusnya stok ya. Ulang. Nah, ini tadi belum dites ya di stoknya. Akan Misalkan kita tes ya, misalkan tambah nama, misalkan kodenya MKWU 6969 misalkan. Nama mata kuliah, bahasa alien, misalkan. Kode wajib, universitas, misalkan, Denpasar. Lokasinya R1, misalkan, MW gitu. Ya, harganya misalkan 909.000.000 misalkan. Stoknya misalkan 30, stok safety-nya misalkan 29. Catatan bahasa sedang dibuat klien 5 triliun. Misalkan. Nah, ini yang tadinya nggak ada, kita simpan, data stok belajar berhasil ditambahkan. Nah, ini berhasil ditambahkan. Oke, harga bukunya adalah 90.900.000.000. Cukup mahal ya. Kalau kita edit, fungsi edit berhasil. Oke, kita balik lagi ke tracking ya. Oke, kalau tadi sudah berhasil ya menggunakan ini disimpan. Penjelasannya adalah eh, ini adalah filter buat kontrolnya. Oh maaf, yang ini.
Ini adalah kontainernya. Eh, di dalam kontainer ada navigasi buat balik ke Webpack Index atau stok. Kalau ini masih aktif. Kemudian ada kotak isi input delivery order. Kemudian ada nomor DO, NIM. Nah, ini menggunakan vModel ya. vModel trim, potong gitu. Kemudian ada paket bahan ajar dengan kode nama. Ini menggunakan for, jadi status atau keadaan di mana paket list akan disimpan ke dalam paket dengan nilai paket di dalamnya yang ada kode dan kuncinya paket kode, maka jalankan paket kode dan paket nama. Jadi paket bahan ajarnya ada pilihan ini ngambil eh, view yang eh, ke akses ke view nanti view-nya nanti akan ngambil data yang dari bahan ajar itu pada bagian paket. Kalau ini form, kemudian formnya ada total harga juga, ada tanggal kirim. Nah, ini detail isi paketnya. Paketnya ada apa aja gitu, seperti itu. Dan ini tabel daftar di bawahnya, pada bagian bawah ini nih. Itu. Nah, ini daftar delivery order akan mengakses berapa banyak trackingnya gitu. Kalau di sini ada satu ya, cuma ada satu data ada saja gitu, yang bernama Rina Wulandari. Kemudian ini isinya dari, kalau ini ibaratnya kolom kolomnya ada nomor nama kolomnya berisi ini. Kalau ini isi datanya ke bawah, ada NIM, paket, ekspedisi gitu, nomor TO gitu kan. Seperti itu. Baik, untuk HTML sudah selesai. Untuk oke. Ini datanya yang diambil dari bahan ajar, cuma ada segini. Kemudian new view, tracking apps, akses datanya yang di atas. Ini untuk form data DO yang baru, masukkan ke new do. Ini kalau error, tapi nggak ada error. Nah, ini compute. Jadi compute ini akan otomatis gitu. Kemudian ada select paket detail, total harga, next to number, metode. Nah, ini metode ini perlu tindakan lebih lagi dari pengguna gitu. Jadi jika ini nggak diisi, maka akan terjadi. Jadi ini nggak kayak compute. Compute otomatis, kalau ini harus ada tindakan dari penggunanya gitu. Nah, ini kalau error muncul seperti ini, yang tadi menjadi kesalahan, nah error kan. Itu kemudian ini alert. Seperti itu. Sama seperti stok ada error juga. Oke, ini demikian untuk tugas kali ini. Saya harapkan dapat berikan jawaban dari tugas 2 dengan baik. Demikian dari saya, William Turangan. Terima kasih. Selamat sore.